mengenai eksekusi Pak pilot misi Pak Nick. Ada beberapa yang bilang kenapa misionaris tidak berjuang untuk politik dan bantu Papua untuk urusan merdeka dan lain-lain. Hello, everyone, and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel, where stories are remembered, where voices are heard, and where every chapter reveals a deeper truth. This is Manuscript Papua. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Bagaimana menurut Anda? Mengapa kematian satu pilot asal Amerika Serikat bisa menarik perhatian dunia? Sementara ribuan korban jiwa orang asli Papua selama puluhan tahun, konflik masih terus menjadi perdebatan dan belum memperoleh perhatian internasional yang sama. Sebelumnya, telah beredar pernyataan resmi dari Sebis Sambom dan Lekagak Telenggen terkait tewasnya pilot asal Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut, mereka menjelaskan alasan mengapa peristiwa itu disebut sebagai pesan kepada dunia internasional, sekaligus menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua, yang menurut mereka belum mendapat perhatian yang setara. Jadi pembunuhan pilot ini pesan mengirim kepada Presiden Donald Trump untuk duduk dan bicara masalah Papua, karena mereka terlibat. Misionaris itu sisi lain bawa keuntungan, tapi sisi lain tuh mereka buka jalan untuk Indonesia masuk bunuh kami. Jadi misionaris ini mereka useless, pecundang, biawak mereka ini. Dengar? Mereka tidak pernah pergi ke rakyat, mereka gereja tidak pernah desak pemerintah untuk orang Papua dibunuh seperti binatang. Tidak ada kompromi lagi. Misionaris pulang semua. Jangan tinggal di Papua. Tidak, tembak semua. Tinggal di TPN, tembak. Kami siap masuk penjara. Naik pengadilan kriminal internasional. Begitu, hormat. Bunuh satu orang pilot Amerika ini, kamu semua marah. Lucu juga, aneh juga. Kalau sadar tidak sadar, 1 juta lebih penduduk asli Papua sudah hilang. Karena Indonesia membunuh kami itu yang pembunuhan kelihatan, pembunuhan yang tidak kelihatan. Jadi, daripada kita habis, lebih bagus bangkit dan lawan semua. Dalam video ini, seorang misionaris asal Amerika Serikat yang juga merupakan keluarga dekat pilot Nicholas menjelaskan mengapa para misionaris tidak membawa aspirasi kemerdekaan Papua Barat ke tingkat internasional. Apa alasan dibalik sikap tersebut? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar dengan sopan, berdasarkan fakta dan saling menghormati. Manuskrip Papua. Video-video saya mengenai eksekusi Pak pilot misi Pak Nick. Ada banyak komentar, hampir semua sangat positif dan kelihatannya orang mengerti pandangan dunia dan bagaimana negara-negara lain akan tangkapi ini. Dan memang ada yang marah-marah, ada yang penuh dengan kebencian atau balas dendam atau lain-lain. Tapi ada beberapa pertanyaan yang saya mau coba jawab. Dan ini resiko tinggi karena saya tahu ini hal yang sangat sensitif. Ada beberapa yang bilang kenapa misionaris tidak berjuang untuk politik dan bantu Papua untuk urusan merdeka dan lain-lain. Teman-teman, itu kolonialisme. Kalau saya sebagai warga negara Amerika campur tangan dengan urusan politik begitu, itu dilarang sekarang. Dan sebenarnya masyarakat di negara demokrasi harus urus mereka punya masa depan secara politik. Jadi kita dari luar hanya datang untuk menolong dan membantu, itu kepercayaan saya. Ada yang lain yang ada kepercayaan lain. Kirim tentara Amerika, itu mereka ada mulai dan kami akan selesaikan secara apa yang terjadi di seluruh dunia. Pihak misionaris tidak mau ada kekerasan dan perang dan kirim tentara. Jadi kami fokus ke bagian rohani, kepada bagian pendidikan, dan kepada kesehatan dan transportasi pelayanan itu. Itu tujuan dan panggilan orang misionaris. Kami juga rasa dan percaya bahwa masalah politik itu hanya down-down. Karakter, kepercayaan kepada Tuhan, skill, itu akar-akar untuk pohon. Pergi ke Afrika dan lihat Rwanda, Burundi, dan mereka beragama Kristen, mereka sudah merdeka, mereka sudah ini, tetapi karakter dan kelakuan mereka bahaya, sukuisme tinggi, dan mereka hidup
dalam neraka penderitaan. Gereja Gidi dari Papua baru harus kirim misionaris ke Uganda untuk bantu Uganda. Dan orang-orang Uganda yang mereka bawa ke Papua, mereka orang miskin sekali. Dan mereka lihat Papua, wah luar biasa, kalian kaya, kalian bebas. Jadi politik itu hanya down-down. Negara bangsa yang baik itu gara-gara karakter rakyat dan hubungan dengan Tuhan rakyat. Itu kepercayaan golongan orang misionaris. Jadi kami akan fokus semua ke situ. Tidak akan fokus ke down-down. Kita fokus ke akar-akar. Menurut kami. Ada orang yang ada pandangan lain, silakan. Tetapi itu yang kami percaya. Kami peduli sekali mengenai hak asasi manusia. Kami juga peduli mengenai kekerasan, kejahatan, dan lain-lain. Dan itu kenapa saya berjuang untuk hak wanita. Saya juga usaha setengah mati untuk membangun keluarga yang sehat dan kuat. Karena kekerasan paling banyak yang terjadi di Papua itu antara suami dan istri. Jadi kami ada fokus ke pihak bagian yang kami bisa fokus. Kalau saya mulai campur tangan dengan politik, saya akan langsung dikeluarkan dan selesai di situ. Karena itu juga bukan hanya kepercayaan misionaris, tapi itu aturan-aturan negara. Kalau orang Indonesia datang di Amerika dan mulai campur tangan dengan politik di sini, dan dia bukan warga negara Amerika, dia juga akan dikeluarkan. Itu tidak diizinkan lagi. Ada juga yang bilang Amerika ada menjual Papua tahun 61 dan lain-lain, New York Agreement. Ya, itu orang politik yang buat keputusan. Dan itu sebelum kita semua lahir. Itu 40 tahun sebelum pilot Nick ini lahir. Jadi kami akan hukumi cucu gara-gara dosa tete nenek. Dan sebenarnya ini juga seperti di seluruh dunia, misionaris tidak ada kuasa di atas pemerintahan. Keputusan-keputusan itu, kalau misionaris setuju tidak setuju, tidak ada dampak. Kita semut kecil di ujung bumi yang tidak ada suara di pemerintah pusat di situ. Jadi itu seperti bunuh guru sekolah minggu di kampung gara-gara keputusan gubernur atau presiden. Buat keputusan 60 tahun yang lalu. Baru kita bunuh guru sekolah minggu karena dia satu bangsa dengan orang itu. Well, kalau mau hukumi begitu, dunia ini akan habis penduduk. Saya berjuang hari ini sebaik saya bisa supaya Papua, orang-orang Papua, orang-orang Indonesia, siapa saja yang ada di dalam pelayanan kami siap mandiri, siap menjadi pilot, siap menjadi mekanik. Ada yang bilang, kenapa tidak latih pilot dan mekanik? Tahun 2006 kami buka program Pre-Aviation Training di Bokandini. Sekarang kalau lihat hasilnya, AI Aviation di Wamena, pilot-pilot semua orang asli Papua, mekanik Albert Gombo dari Walak, dari manager Benny Wenda, yang load crew semua itu orang Papua. Kami berjuang untuk siapkan supaya bisa mandiri dan tidak harus tergantung kepada orang-orang luar. Jadi saya bisa demo, saya bisa protes, atau saya bisa habiskan kehidupan saya untuk siapkan orang yang bisa, yang mampu, yang ada karakter, yang ada skill, yang ada hubungan dengan Tuhan, supaya mereka tidak menjadi orang jahat, diktator-diktator seperti kami lihat di seluruh dunia. Orang yang dapat pendidikan yang baik tanpa karakter, mereka menghabiskan mereka punya suku, bangsa, dan negara sendiri. Jadi itu yang misionaris ada buat. Kami fokus kepada itu. Kalau lihat sekarang misionaris jalankan banyak sekolah, SPH. Sekarang yang hasil saya dari Netaiken, hasil Tuhan sebenarnya bukan Scotty, tapi ada berapa? 10 sekolah SSB di Wamena dijalankan oleh Neri yang asal dari Silimo. Kalau lihat dari Akilogo, Tyrannus di Wamena, ada Nas Gombo yang buka Ayanggen, ada Julianus Pabika yang buka sekolah di Tulem. Kalau daftarkan berapa banyak anak kami atau murid kami yang buka sekolah, karena mereka juga melihat ini kunci untuk masa depan supaya siap mandiri. Nah, pada waktu saya bilang mandiri itu bukan masalah soal merdeka ini politik. Mandiri itu kemampuan untuk jalankan tugas dengan profesional, walaupun itu pemerintahan, gereja, bisnis, transportasi, pendidikan. So, itu fokus
pihak orang misionaris, gereja, masyarakat punya kemampuan dan skill. Ada yang salahkan mengenai Freeport, saya juga setuju. Saya rasa kekayaan Papua harus untuk Papua. Jadi saya bisa buat apa? Saya tidak ada suara di Amerika. Saya tidak bisa stop itu. Tetapi saya bisa siapkan insinyur. Saya bisa siapkan orang-orang dengan bahasa English yang bisa masuk ke situ. Dan bisa mulai arahkan. Jadi ada hasil dari Netaiken yang sudah masuk di Freeport dan dapat posisi di situ. Dan kami siapkan lebih banyak lagi sekarang. Kami buka sekolah teknik supaya orang bisa belajar skill dan nanti bisa ganti di situ. Jadi orang bilang, kenapa tidak buat apa-apa? Well, saya coba buat sebaik saya bisa dengan kemampuan, kuasa, dan kesempatan yang saya punya. Dan saya pikir saya tidak beda dari misionaris lain. Masalahnya sekarang hampir tidak ada misionaris lagi dari barat. Misionaris yang ada daya tahan untuk layani di tempat seperti Papua adalah misionaris lokal. Dan kalau kami melihat Melanie Putu, Melanie yang dibunuh di Holoan, Putu yang ditembak dengan anak panah, mereka yang punya keberanian dan daya tahan untuk layani di situ. Saya punya teman kerja Adit dan Putri yang buka sekolah Wanawalingga di Kosarek. Mereka hebat bertahan di situ. Orang Jawa, Cina, Batak di Opangan yang siap berdarah. Itu orang lokal. Nah itu Letera Balingga. Dia dari kampung yang baru ada kejadian ini, tetapi dia layani sebagai kepsek kami selama 15 tahun. Dia layani di suku Lani, itu misionaris lokal. Orang Yali yang layani di Lani. Jadi kalau kita menjaga orang yang layani di bagian pendidikan, transportasi, kesehatan, Papua akan siap untuk mandiri dalam pola apa saja, atau bendera apa saja, atau politik apa saja. Yang penting ada rakyat yang bisa mandiri. Dan saya pikir hampir setiap penduduk Indonesia dan dunia mau itu. Tapi kalau kami bunuh pilot dan guru dan ini, akan siap untuk apa nanti? Jadi yang saya mau jawab, tolong berpikir baik-baik. Nah, banyak orang yang pola pikiran sebelum Injil masuk itu balas dendam dan tidak akan ampuni. Injil ada bawa ampunan dan dendaman sudah habis. Baru Papua maju luar biasa cepat. Tapi sekarang dendaman kembali. Ini jauh lebih besar dari politik. Jadi jangan salah pakai kata-kata saya bahwa saya ada bicara politik. Ini untuk masa depan yang baik. Kerajaan surga, hidup damai, aman. Keluarga bisa maju dengan baik, bisa menikmati tanah yang Tuhan memberi. Dan kalau kami lihat di sini, saya tunjuk, ini daerah Arizona. Lihat, tanah ini subur, sangat tidak subur, hanya pasir ini. Semua tumbuhan itu berduri-duri. Ini tempat sulit untuk hidup. Tetapi gara-gara karakter dan hubungan dengan Tuhan, daerah ini maju luar biasa. Apalagi Papua yang sudah diberkati luar biasa sebagai sumber daya. Jadi ini sudah terlalu panjang, tetapi saya ada harap orang bisa mengerti. Pihak misionaris beda dari pihak bisnis yang datang. Pihak misionaris beda dari pemerintahan. Tolong bedakan. Kalau kami lihat, saya sekolah-sekolah Opangan, hampir semua orang tua di situ mau ingin merdeka, mau ingin ini lain-lain. Itu bukan masalah bagi saya. Kami juga ada anak-anak dari teman-teman pendatang, dari agama lain, dari pihak apa saja. Kami siap terima mereka. Yang penting kita saling menghargai. Kami memperlakukan semua dengan hak asasi manusia. Kami saling mengasihi dan jaga kesatuan kita untuk masa depan kita, begitu. Jadi minta maaf kalau orang marah-marah saya hanya mau jelaskan sedikit supaya mungkin yang belum kenal orang misionaris atau ada dengar ini itu, tapi Tuhan ada panggil saya untuk layani di Papua 42 tahun yang lalu. Dia belum izinkan saya untuk pindah, tapi saya tetap tanya dia dan mau ikut dia. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, saya akan. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.